Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan membawakan materi, konsep, dan pembelajaran pengukuran panjang, keliling, dan luas. Kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Liza Puspita, dan teman saya yang bernama Romualdo Siapto Mariano. Nah, kami akan menjelaskan sedikit paparan tentang materi yang kami bawakan hari ini ya. Nah, di materi konsep dan pembelajaran pengukuran panjang, keliling, dan luas, nanti kita akan membahas yang pertama ada pengertian satuan ukur, yang kedua nanti kita akan membahas juga konsep pengukuran panjang, keliling, dan luas. Dan yang terakhir nanti kita ada beberapa latihan soal serta penjelasannya ya. Yang pertama ada pengertian satuan ukur. A. Pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan antara besaran dan satuan. Pada pengukuran selalu terdapat 2 unsur, yaitu bilangan pengukuran dan satuan pengukuran. Selanjutnya yang B, ada satuan pengukuran. Setiap besaran memiliki satuan pengukuran yang berbeda. Satuan baku berlaku di seluruh dunia. Nah, sistem satuan yang merupakan kesepakatan di antara negara di dunia dinamakan sistem satuan internasional atau disingkat dengan SI. Sini ada konsep pengukuran panjang, keliling, dan luas. Konsep ukuran panjang di pembelajaran SD, pembelajaran ukuran panjang diajarkan sejak kelas 1 SD. Nah, diperkenalkan tentang konsep dan teknik pengukuran secara sederhana. Di sini kita akan menekankan pada membandingkan objek berdasarkan ukuran panjangnya dan didekati secara informal. Misalnya, pensil lebih panjang dari penghapus, spidol lebih pendek dari penggaris. Nah, nanti dan sebagainya. Pembelajaran satuan ukur yang baku atau sentimeter dan meter dimulai di kelas 2 SD. Sedangkan satuan ukur baku lainnya dipelajari di kelas 3 dan 4 SD. Ukur panjang benda pada pembelajaran di kelas 1 yaitu bisa menggunakan satuan tidak baku. Yang pertama bisa menggunakan seperti ukuran jengkal, depa, hasta, langkah kaki, dan juga bisa menggunakan beberapa benda seperti batang korek api, pensil, klip, kertas, penghapus, dan lain sebagainya. Pada kegiatan pengukuran panjang yang harus diperhatikan adalah yang pertama, benda yang diukur itu apa. Nanti satuan ukur tidak baku yang tepat untuk dipilih itu kita harus siapkan sebagai guru. Terus cara mengukurnya bagaimana? Kita harus menjelaskan terlebih dahulu kepada peserta didik. Terus nanti hasil pengukuran tergantung satuan yang digunakan. Misalnya kita menggunakan satuan depa atau jengkal atau hasta atau langkah kaki, ataupun dengan panjang menggunakan benda-benda seperti batang korek api, klip, atau penghapus. Kita akan membahas juga tentang cara pengukuran panjang yang akan diajarkan di kelas 2 atau kelas 3. Nah, di kelas 2 akan dimulai dengan mengenalkan satuan panjang. Dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun tangga dikalikan 10. Setiap naik tangga itu akan dibagi dengan 10. Nah, itu konsep yang akan diajarkan dari satuan tidak baku di kelas 1. Nanti di kelas 2 mulai diajarkan dengan satuan baku, yaitu menghafal tangga satuan panjang nantinya. Nah, nanti juga akan dibahasnya ada konsep ukuran keliling. Nah, ukuran keliling suatu benda atau bangun adalah ukuran panjang benda itu dari titik awal pengukuran terus sampai seluruh tepian benda atau bangun itu hingga kembali ke titik awal pengukuran. Nah, untuk mencari keliling suatu bangun bisa diperoleh dengan menambahkan
semua panjang atau sisi luar suatu bangun. Nah, cara mengukur keliling bangun datar diajarkan setelah pengenalan bangun dan pengukuran panjang objek yang dikuasai oleh siswa. Karena pada dasarnya pengukuran keliling bangun datar adalah pekerjaan mengukur panjang. Berikut contoh rumus bangun datar. Coba kita perhatikan rumus bangun datar berikut ini ya. Yang pertama ada rumus dari persegi, yang kedua ada persegi panjang, yang ketiga ada jajar genjang, yang keempat ada trapesium, yang kelima ada belah ketupat, yang keenam ada layang-layang, ketujuh ada segitiga, dan yang kedelapan ada lingkaran. Selanjutnya ada konsep ukuran luas. Pengukuran luas dapat menggunakan satuan luas tidak baku dan baku. Satuan luas tidak baku untuk mengukur luas suatu daerah dapat berupa ubin. Contohnya segi 6 beraturan, segitiga sama sisi, persegi, panjang, dan persegi lainnya. Dengan demikian, satuan luas tidak baku yang dimaksud adalah satuan luas yang belum dibakukan. Sedangkan satuan baku adalah satuan luas yang sudah dibakukan secara internasional, antara lain meter persegi, hektometer persegi, atau hektometer persegi. Nah, dan selanjutnya, alternatif penemuan rumus luas daerah bangun datar, contohnya persegi, segitiga, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lainnya, dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang. Di sini coba kita lihat, di sini ada tangga dari kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi. Nah, setiap kita naik satu langkah, tangganya itu dibagi 100. Kalau satu kali langkah turun tangga itu dikalikan 100. Oke, coba perhatikan latihan soal dan pembahasannya. Nomor 1, sebuah persegi memiliki panjang sisi 6 cm. Nah, hitunglah luas dan keliling persegi tersebut. Penyelesaiannya, yang kita ketahui panjang sisinya 6 cm. Nah, yang ditanya tadi, berapakah luas dan keliling? Nah, rumus luas persegi yaitu L sama dengan sisi dikali sisi. Tadi sisinya berapa? 6. Nah, luas sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36 cm persegi. Nah, untuk keliling persegi yaitu rumusnya K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau 4 kali sisi. Nah, keliling sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 24 cm. Nah, atau K sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24 cm. Jadi, luas persegi sama dengan 36 cm persegi dan kelilingnya 26 cm. Oke, untuk nomor 2. Terdapat suatu persegi panjang dengan panjang 18 cm dan lebar 14 cm. Ditanya, berapakah keliling persegi panjang tersebut? Nah, pembahasannya, kalau keliling persegi panjang yaitu rumusnya K sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, K sama dengan 2 dikali dalam kurung, buka kurung, 18 cm ditambah 14 cm tutup kurung. K sama dengan 2 dikali 32 cm. K sama dengan 64 cm. Maka jawabannya adalah 64 cm. Kemudian nomor 3. Contoh soal lagi ya. Nomor 3, sebuah segitiga ABC. Sebuah segitiga
ABC memiliki panjang sisi 10 cm, 8 cm, dan 6 cm. Berapakah luas dan keliling segitiga tersebut? Penyelesaiannya, ini ada gambarnya ya. Di sini ada 8 cm, 6 cm, dan 10 cm. Diketahui panjang sisi A 10 cm dan sisi B sama dengan 8 cm, C-nya 6 cm. Ditanya, berapakah luas dan berapakah kelilingnya? Kita jawab ya. Jika melihat panjang sisi yang ada ternyata memenuhi rumus Pythagoras, yaitu I, bisa disimpulkan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Luas segitiga ABC sama dengan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah dikali 6 dikali 8 sama dengan 24 cm kubik. Nah, keliling segitiga ABC yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C sama dengan sisi A tadi 10 ditambah sisi B 8 tambah sisi C 6, jadi ada 24 cm. Jadi luas segitiga siku-siku ABC sama dengan 24 cm persegi dan kelilingnya 24 cm. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan latihan soal dan pembahasan. Yang keempat, sebuah belah ketupat memiliki panjang D1 sama dengan 12 cm dan D2 sama dengan 12 cm. Dan panjang sisi miringnya itu 10 cm. Ya, seperti gambar di bawah ini, hitunglah luas dan keliling belah ketupat. Cara penyelesaiannya, ketahui D1 sama dengan 12 cm, D2 sama dengan 16 cm. Dan sisi miringnya itu 10 cm. Luas kelilingnya itu luasnya 1/2 kali D1 kali D2 sama dengan 1/2 kali 12 kali 16 sama dengan 96 cm. Nah, kalau kelilingnya itu 4 kali sisi miring sama dengan 4 kali 10, itu sama dengan 40 cm. Jadi luas belah ketupatnya itu sama dengan 96 cm dan kelilingnya 40 cm. Berikutnya yang kelima, sebuah lingkaran dimiliki diameter 14 cm. Hitunglah luas dan keliling lingkaran. Itu seperti gambar di bawah ini. Cara penyelesaian, diketahui R sama dengan 1/2, D sama dengan 1/2 kali 14 sama dengan 7 ya. Jadi luas dan kelilingnya itu, luas lingkarannya 22/7 kali 7 kali 7 sama dengan 154 cm. Keliling lingkarannya itu 2 kali 22/7 kali 7 sama dengan 44 cm. Jadi luas bangun datar lingkaran sama dengan 154 cm. Persegi dan keliling lingkarannya itu sama dengan 44 cm. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.